selamat pagi. Bertemu lagi dengan Bu Vita dalam materi IPA kelas 5. Sistem pernapasan pada manusia. Tema 2, udara bersih bagi kesehatan. Subtema 1, cara tubuh mengelola udara bersih. Sebelum belajar, ingat berdoa terlebih dahulu ya, dan siapkan alat tulismu. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, menjelaskan sistem organ pernapasan pada hewan dan manusia, serta cara memelihara kesehatan organ pernapasan manusia. Yang kedua, membuat model sederhana sistem organ pernapasan pada manusia. Tahukah kamu ciri utama makhluk hidup? Ya, ciri utama makhluk hidup adalah bernapas. Sistem pernapasan adalah proses yang sangat penting dalam kehidupan. Dengan bernafas, kita dapat memperoleh oksigen yang dibutuhkan untuk menghasilkan energi pada sel tubuh dan membuang limbah karbon dioksida saat menghembuskan nafas. Tubuh makhluk hidup memerlukan udara untuk meningkatkan sistem syaraf, melancarkan aliran darah, membangkitkan sel-sel tubuh yang sudah mati. Berikut ini adalah organ pernapasan manusia: hidung, tenggorokan atau trakea, paru-paru. Indera penciuman disebut hidung. Hidung adalah tempat keluar masuknya udara pernapasan. Di dalam rongga hidung terdapat rambut hidung dan selaput hidung berfungsi untuk menyaring udara yang masuk agar terbebas dari debu dan kuman. Di dalam hidung, udara juga mengalami penyesuaian suhu dan kelembaban. Tenggorokan atau trakea. Udara yang dihirup manusia setelah melalui hidung turun ke tenggorokan atau trakea. Pada tenggorokan terdapat bulu-bulu halus yang berfungsi menyaring udara yang masuk lolos ke tenggorokan. Tenggorokan trakea bercabang menjadi 2 yang disebut bronkus. Setiap bronkus menuju ke paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Bronkus tersusun dari pipa-pipa kecil yang disebut bronkiolus. Paru-paru. Paru-paru manusia terletak di dalam rongga dada. Paru-paru terdiri atas paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Paru-paru kanan berukuran lebih besar dibandingkan dengan paru-paru kiri, karena paru-paru kiri hanya terdiri dari 2 gelembir, sedangkan paru-paru kanan terdiri dari 3 gelembir. Oksigen digunakan untuk melepaskan energi dari makanan. Energi tersebut digunakan untuk pertumbuhan dan perkembangan. Perhatikan gambar berikut. Jenis-jenis pernapasan pada manusia. Proses pernapasan pada manusia ada 2 macam, yaitu pernapasan dada dan pernapasan perut. Pernapasan dada terjadi karena gerakan tulang rusuk oleh otot-otot antara rusuk. Pengambilan udara terjadi saat otot antara rusuk berkontraksi atau mengerut, sehingga tulang rusuk terangkat ke atas, menyebabkan rongga dada dan paru-paru membesar. Pengeluaran udara terjadi saat otot antara rusuk berelaksasi atau mengendur. Saat itu, tulang rusuk turun ke posisi semula, menyebabkan rongga dada dan paru-paru mengecil. Pernapasan perut terjadi karena gerakan otot diafragma, yaitu sekat yang membatasi antara rongga dada dan rongga perut. Pengambilan udara terjadi saat otot diafragma berkontraksi. Posisi diafragma mendatar mengakibatkan rongga dada dan paru-paru membesar.
Pengeluaran udara terjadi saat otot diafragma berelaksasi atau posisi diafragma melengkung ke atas, lalu menyebabkan rongga dada dan paru-paru mengecil. Jika aku bernafas, ku menghirup oksigen, hembuskan CO2 dan juga uap air. Pertama masuk hidung, disaring rambut halus, ada lendir, jaga kelembaban, laring-laring trakea, bronkus bercabang dua, menuju paru-paru yang dibungkus pleura, terjadi pertukaran oksigen CO2, alveoli